Baik, satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam satu keadaan, Allahu alam dalam keadaan tidak dilukiskan, bertemu dan mengatakan, perhatikan kalimatnya indah sekali ya, kalau di bahasa kita itu, Muadz, karena cintaku padamu, seorang sahabat Nabi loh, level tertinggi, ya kan? Memberi contoh pada kita, kalau punya sahabat, apapun dan bagaimanapun statusnya, cintai dia. Karena sahabat Nabi itu beragam, nggak sama. Status sosialnya beda-beda. Bilal tidak seperti Uthman. Siapa Bilal dibanding Uthman? Uthman kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf tak terkira hartanya. Bilal punya apa? Punya tenaga. Status sebelumnya budak yang dimerdekakan oleh Allah melalui tangan Abu Bakar. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sederhana hidupnya. Terbatas sekali, Pak. Mungkin masuk kategori miskin. Kalau ada survei kekinian gitu kan. Sensus kekinian. Tapi ilmunya lebih kaya dari orang kaya sekalipun. Pertanyaan terdekatnya adalah, apakah Nabi memberikan perlakuan berbeda pada golongan sahabat ini? Tidak. Jadi sahabat terindah itu, pergaulannya tidak dibatasi dengan status sosial. Jadi kalau Anda punya teman yang memberikan perhatian lebih dengan status sosialnya, itu belum menjadi sahabat yang sejati. Karena contoh dalam Islam, persahabatan itu tidak diukur dengan status sosial, tapi diukur dengan bagaimana cinta kita bisa diterjemahkan melalui perhatian yang terbaik yang mendekatkan sahabat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ya, dan itu perilaku ya, bukan modus ya. Hati-hati ya. Hati-hati bukan modusnya. Ayo kita mendekat kepada Allah. Modus, cek dulu gitu ya. Salatnya benar enggak, latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Baik. Karena cintaku kepadamu, aku akan berikan satu doa yang dibacakan setiap selesai sholat. Ya, jadi kalimat fi kulli duburi shalah ya bimakna ba'da salam ijma'an. Kata para ulama yang dimaksud setelah selesai salam. Di assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, kemudian biasa ada zikir kan, berdoa. Ya, jadi doa setelah salam dalam sholat itu ada. Dan itu hadisnya dari Nabi dan ijma'. Para sahabat meriwayatkan itu. Jelas? Nah, ini sekaligus juga mengoreksi, meluruskan. Ada pendapat mengatakan nggak boleh atau tidak dibenarkan berdoa setelah sholat. Tidak, ternyata riwayatnya ada. Riwayatnya ada di kitab sahih tersambung. Nah ini mungkin belum ketemu aja mungkin hadisnya sama teman-teman. Nyambung kembali, apa doanya? Yuk, saya bacakan di sini ada dua doa saja karena waktunya terbatas. Satu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu. Saya tuliskan ya. Teman-teman saya ijazahkan. Nanti boleh dibaca ya. Ijazah yang ini tidak usah diverifikasi. Langsung saya bacakan, Anda ikuti ya. Ada hadis Nabi ini langsung. Bismillah. Allahumma a'inni. Bismillah. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihatnya campur-campur aja ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ini sin besar ya, tanda ke bawah ini di qatru'ah itu sin besar. Wa syukrika. Ya. Wa husni ibadatik. Baik ya. 1, 2, 3. Jadi minta 3 hal setelah sholat. Oke, pelan-pelan. Kita masuk ke adabnya dulu. Allahumma. Oke. Gak usah diulang. Oke. Apa artinya?
Allahumma. Ya Allah. Apa artinya ya Allah? Allahumma. Baik. Allahumma itu bentuk halus dan tawadhu dari kata ya Allah. Oke. Ya Allah itu bentuk netral, kalimat netral yang secara fitrah ditanamkan pada jiwa manusia untuk keluar, diekspresikan saat mendapati situasi-situasi tertentu. Ya Allah, untuk mengkonfirmasi dia makhluk yang bertuhan. Itu fitrahnya demikian. La yaqulunallah, dia akan berkata ya Allah. Contoh, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya, mau keluar terus mendung gelap gitu kan? Apa yang diucapkan? Ya Allah, mendung kan? Nah, terus mau keluar, mau berangkat nih pengajian sekarang. Lihat macet tuh. Apa komennya? Ya Allah, macet. Kan? Gitu kan? Itu fitrah kan? Dia keluar, bisa ekspresinya itu yang standar. Bisa Allahu Akbar, macam-macam. Ya, saya pernah lihat satu tayangan di video di YouTube. Ada di agama teman-teman kita di agama lain, di tempat ibadahnya. Terus tokohnya sedang khutbah, tiba-tiba gempa. Itu jamaahnya bilang, Allahu Akbar. Katanya. Secara fitrah keluarnya. Nah, jadi kata-kata ya Allah itu konfirmasi kita bertuhan. Bahkan kepeleset pun bilang ya Allah kan. Jalan kepeleset kan ya Allah gitu ya. Itu konfirmasi kita bertuhan. Makanya itu kalimat netral yang umum. Nah, dalam doa kalau kita ingin lembutkan kalimatnya pada bentuk tawadhu yang merendahkan diri kita, doa itu kan minta dari yang rendah ke yang tinggi kan? Nah, maka bagaimana adabnya supaya kita merendahkan, menjatuhkan kepasrahan kita kepada yang punya segalanya. Maka Nabi mengajarkan satu kalimat dalam bahasa Arab namanya Allahumma. Oke? Maka adabnya ketika diucapkan Allahumma itu jangan meninggi. Catat kalimat ini ya. Seseorang yang semakin meninggi, Allah pasti rendahkan serendah-rendahnya. Tapi ketika seorang hamba merendah, Allah angkat-angkat setinggi-tingginya. Itulah kenapa Allahumma itu penting sebagai adab yang mengajarkan pada kita dan mengkonfirmasi kalau berdoa, rendahkan dulu diri kita dan merasakan bahwa kita ini butuh. Gitu. Dan itu sudah fitrah. Anda mau jadi pejabat pun, setinggi apapun pasti berdoa. Presiden aja berdoa kok. Orang kaya sekaya apapun pasti berdoa juga. Minimal doa supaya kekayaannya bisa terjaga gitu kan. Ya, butuh juga kan. Orang berilmu sepintar-pintarnya berdoa juga. Artinya mengkonfirmasi dia butuh. Nah, jangan dibawa status sosial itu. Tuh. Anda kalau mau kerja, ya public figure ataupun siapapun, ya apapun aktivitasnya pasti kan doa dulu kan. Nah, doa itu jangan terlalu tinggi. Ya Allah, aku mohon ya, mudahkan urusanku hari ini. Nah, itu masih umum. Kalau sudah Allahumma, itu merendah. Allahumma, rendahkan diri kita. Oke, satu. Ini agak mahal ya. Ini ilmunya agak mahal yang diajarkan pada kita. Saya hanya menyampaikan kembali. A'inni. Ini asalnya dari kata a'in. Gini, a'in. Kemudian ditambahkan nun. Sambungkan dengan kepasrahan diri. Nunnya ini nunul wiqayah, penyambung untuk menguatkan jiwa. Maksudnya apa? Kalau berdoa, mesti yakin. Koneksikan diri kita dengan Allah sepenuhnya dan hadirkan keyakinan. Jangan ragu. Bagaimanapun jawaban Allah, terserah Allah. Yang penting saat minta mesti yakin. Itu dulu poinnya. Ya, satu, ada sifat rendah. Merendahkan diri kita. Merendah diri itu hanya pada Allah ya. Kalau pada makhluk rendah hati. Rendah diri itu hanya pada siapa? Allah. Karena kita merendahkan diri sepenuhnya. Sujud itu kan menapakkan yang terhormat di kepala ke lantai. Itu kan perendahan diri sepenuhnya. Rendah diri di kalangan manusia tidak boleh. Karena itu lambang dari pesimis untuk manusia. Tapi rendah diri di hadapan Allah itu kehormatan. Iblis itu menjadi iblis ketika tidak merendahkan dirinya. Disuruh sujud dia nggak mau. Disuruh sujud dia menolak. Baik ya? Nah kita bedanya dengan makhluk tadi, kita diminta merendah, kita merendah. Adab doa, rendahkan dirimu sepenuhnya. Yang kedua, hadirkan keyakinan sepenuhnya dan koneksikan, sambungkan diri kita sekhusyuknya. Minta dengan khusyuk, yakin punya Allah, sampai merasa punya Allah. Di berdoa itu jangan cuma di sini, maaf. Jangan cuma di lisan. Sambungkan kalimat doa itu sampai terasa pada jiwa, sampai ke sini. Ya, sampai kita merasa doa itu hadir pada jiwa kita, sampai di sini.
Di tiga ini ya, ini penting sekali. Ini hal yang paling dasar. Jangan sampai begini, nanti setelah diajarkan Anda tanya, Ustadz saya sudah minta kok nggak dikabulkan. Yang saya khawatirkan bukan masalah permintaannya, adabnya hilang. Ini nggak ada. Baik ya, jadi yang pertama, rendahkan diri kita. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa kita dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan doa ini, bukan yang lain. Baik ya? Yang ketiga, koneksikan diri kita sepenuhnya dengan Allah. Makanya salah satu keterangan doa disampaikan setelah sholat. Kenapa pasca sholat? Karena sedang terkoneksi, baru dilatih. Kan dalam sholat itu bahasa Arab untuk mewakili makna terhubung, tersambung. Dari kata silah, wasola, sampai. Silah itu koneksi yang kuat yang sulit diputuskan. Kenapa ibadah ini disebut sholat? Karena sholat itu menghubungkan kita dengan Allah sehingga terhubung dan sulit dipisahkan. Ciri orang berhasil sholat, pasca sholat, dia punya hubungan, keterhubungan dengan Allah. Ingat itu kan terhubung. Di mana ditemukan surat 4, ayat berapa? 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullah, cepat terkoneksilah. Kalau Anda berhenti di sini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ jika Anda telah menyelesaikan sholat, ini makna yang pertama, ada orang yang hanya sholat untuk menyelesaikan kewajiban formalnya saja. Dia tak peduli apakah khusyuk atau tidak. Yang penting sudah sholat. Ya. Nah, kalau nggak disebutkan kapan, siapa, dan di mana, ini menunjukkan di setiap masa akan ada orangnya. Dan setiap orang akan ada masanya. Jadi akan ada orang yang sholat, yang penting prinsipnya, yang penting udah sholat. Menggugurkan kewajiban. Dia tidak terlalu berpikir apakah sholat itu bermanfaat untuk dia atau tidak. Ada berkahnya atau tidak. Yang penting saya udah sholat. Jelas? Baik, teruskan. Fadhkurullaha, sholat yang sukses itu yang segera mengoneksikan diri kita kepada Allah, tersambung. Qiyaman, baik dalam kondisi sedang berdiri, nah ini poinnya. Wa qu'udan, sedang duduk, wa ala junubikum. Jadi pasca sholat, harusnya tersambung dengan Allah, ingat nih. Itu fungsinya sholat. Jadi ketika kembali ke pekerjaan, ingat Allah. Jadi Anda tidak akan mungkin memilih pekerjaan yang nggak Allah senangi. Terus masuk ke tubuh, nggak mungkin bicara sesuatu yang nggak Allah suka. Berbohong itu nggak mungkin, orang sholat berbohong nggak mungkin. Mustahil, kenapa? Karena tersambung dengan Allah, dipantau. Nggak mungkin melangkah pada tempat-tempat yang tidak baik, karena tersambung, terkoneksi dengan Allah. Kan nggak ada penjahat baca bismillah dulu kan, setelah akan beraksi kan. Ada orang korupsi baca bismillah, kan nggak ada. Jadi kan? Kenapa? Karena konektivitas itu tidak akan mungkin bersanding dengan kemaksiatan. Maka dari itu, ketika disambungkan ke sini, pastikan lu terhubung. Ya, satu, setelah merasa nyaman, merasa punya Allah, kita merendah, baru kita bacakan. Nah, yang diminta itu 3. 1, Allahumma a'inni. A'in itu beda dengan misalnya asta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. A'in itu permohonan ingin cepat. Ya Allah, aku yakin dengan kuasa-Mu. Aku yakin hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang aku sembah yang akan menjawab doaku. Aku mohon ya Allah, lekaslah, percepatlah, anugerahkanlah kepadaku dengan cepat hal berikut ini. Nah, teman-teman nanti coba cek ya, setiap nabi yang berdoa di dalam Al-Quran, yang ditampilkan maksudnya dalam Al-Quran, itu algoritmanya tidak keluar dari 3 bagian ini. Mereka punya keyakinan yang luar biasa, mereka khusyuk terkoneksi dengan Allah dan merendahkan diri kepada Allah dengan harapan yang kuat. Nanti Anda bisa cek setiap doa-doa, di antaranya terkumpul di satu surah, misalnya Al-Anbiya, surah 21, dari ayat 83 sampai 90. Ada doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ayyub, doanya Nabi Yunus, doanya Sayyidah Maryam, dikumpulkan di situ. Dengan 3 pembuka ini. Oke, sudah paham, kita masuk pada bab yang ini. 1, A'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku mohon padamu dengan segala kerendahan diriku sebagai hamba. Dengan keyakinanku bahwa Engkau pengabul doa. Mohon ya Allah, anugerahkan padaku dengan segera. 1, kemampuan untuk selalu terhubung denganmu. Kemampuan untuk selalu terhubung denganmu. Berzikir kepadamu. Zikir itu terhubung. Saya kasih logika begini.
Saya terhubung misal saja ya, belum tentu realitanya demikian. Saya terhubung dengan presiden misalnya, punya koneksi. Mudah nggak saya beraktivitas? Sangat mudah, karena punya akses ke presiden. Ya, mau masuk kementerian, diminta ID, telepon presiden. Ya kan? Ya, ada butuh sesuatu dipersulit, punya akses dan orang tahu, oh dekat presiden, nggak dibilang pun langsung dipermudah. Bagaimana yang dekat dengan Allah? Yang tidak ada batas dalam pemberian, tidak punya sulit dalam pemberian solusi. Nah, maka pesan penting yang pertama ini adalah terkoneksi dengan Allah sesungguhnya memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi ketika Nabi mengajarkan satu bagian, ya, itu sebetulnya ingin memberikan gambaran kepada kita untuk memudahkan kehidupan kita apapun profesi dan aktivitas yang dijalani. Intinya adalah berupaya tersambung sampai kita merasa punya Allah. Itu nggak mudah, teman-teman. Jadi kalau hidupnya ingin mudah, kesimpulan cepatnya, kalau hidup ingin mudah, tersambunglah sampai kita bisa menyimpulkan saya punya Allah. Itu mahal sekali, nggak bisa dinilai apapun. Jadi kalau sudah merasa punya Allah, segalanya kecil. Masalah seberat apapun, kalau saya, Anda, kita merasa punya Allah, itu ringan. Masih ada Allah, pasti selesai kok. Kontrak belum beres, ada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik daripada ini, dan disiapkannya lebih daripada ini. Nah itu poin yang tertinggi itu. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan Allah dan punya Allah, dan itu yang kurang sekarang. Kenapa dicurhatkannya di media sosial? Ditumpahkannya di podcast. Saya ingatkan ya sama teman-teman semua nih, kalau masih ingin belajar nih dengan baik, jangan mencurhatkan dan menumpahkan informasi sensitif yang penting di ranah publik yang terbuka. Karena saat persoalan itu selesai secara personal, kita tidak bisa menyelesaikan itu dan meralatnya secara sosial. Dan di era sekarang itu diakses oleh keturunan berikutnya. Kalau punya masalah, ada bagian yang bahkan Allah declare-nya begini, aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Di antaranya masalah rumah tangga. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, terjadi malam, kata Nabi, jangan diungkit keluar. Kalau kita bisa tutup tuh, sampai siang, sampai kiamat pun Allah tutup. Kalau punya masalah siang, jangan terbuka malam. Artinya sehari itu pun tahan. Kalaupun perlu curhat, Allah tahu itu. Sangat tahu. Ada dua jenis curhatnya. Langsung curhatkan pada Allah. Itu Quran surah ke-12 ayat 86 misalnya. Nabi Yakub pernah dengar kan? Masalah rumah tangganya kan kompleks sekali tuh. Ya, sampai beliau nangisnya sampai matanya buta, Anda bayangkan. Ya, saya gambarkan gini ya Bu, teman-teman. Kebayang nggak seorang figur di rumah tangga yang menyimpan beban yang sangat berat, nangis sampai nangisin itu matanya buta? Udah sampai ke level itu belum? Ya kan? Kan nangis itu ada yang keluar ekspresinya, suaranya, wah itu anak-anak disebut buka namanya. Baka yabki bukaan. Buka itu nangis dengan ekspresif. Ada yang nangis, dipendam dalam hati, tapi air matanya keluar. Itu huzan namanya. Hazina yahzanu la tahzan. Dipendam, tapi air mata keluar. Ada buku namanya La Tahzan. Jangan banyak memendam kesedihan sepanjang kau merasa punya Allah. Tapi caranya bagaimana gitu kan? Ada yang dipendam, air mata nggak keluar, tapi sakit. Itu bathun namanya. Bathun. Ya, kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah berat yang terpendam di jiwa, atau air mataku sampai mengalir walaupun tak ada ekspresi pada wajahku, aku hanya curhatkan pada Allah. Aku hanya percaya Allah. Aku punya Allah. Dan itu yang terjadi di semua orang-orang soleh. Jadi kalau ada persoalan, langsung. Jangan buka keluar. Atau yang kedua, diberi jalan oleh Allah untuk mencari solusi dengan penjelasan yang membuat kita mengerti dan mengambil langkah yang benar. Itu pun terbatas. Ada di Quran surat 4 di ayat 35. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Paham? Tidak. Jika Anda punya persoalan serius di rumah yang berpotensi memecah Anda, maka carilah orang bijak
dari keluarga yang bisa mewakili, 2 keluarga, cari orang bijak cerita. Sehingga bebannya nggak sendirian. Makanya kalau nanti jadi wali, jadi wali nikah, itu jangan sembarangan. Karena di antara fungsinya memberi masukan saat ada persoalan. Bukan hanya mendampingi, jadi saksi sah nikahnya atau kemudian menikahkan. Tapi ada fungsi perlindungan di dalamnya. Yang kedua, cari sosok-sosok yang memang memberi solusi. Kiai yang saleh misalnya, ustadz yang benar, yang bisa menjaga informasi, tapi juga terukur pengetahuannya banyak dan bijak. Ada yang banyak tapi nggak bijak. Ada yang bijak tapi nggak banyak. Oh, hati-hati ya. Hati-hati nih. Nah, kalau sudah ada seperti itu, bicara, minta solusi. Nah, jangan dibuka ke publik. Ketika dibuka, itu Allah soal. Aku sudah tutup, kenapa engkau buka? Tuh, ada di ayat 34-nya tuh. Fasalihatu. Cuman menariknya itu pada perempuan. Penekanannya. Walaupun sama-sama laki-laki juga dapat. Kan An-Nisa itu perempuan-perempuan kan? Bukan laki-laki kan? Tapi laki-laki punya kewajiban itu. Saya cari rahasianya apa? Ternyata ada 2. 1, fitrahnya ketika perempuan menyatu dengan laki-laki sebagai suami istri, keadaan suami akan terbawa oleh istri, termasuk jabatan ataupun status sosial yang melekat pada suami. Tidak sebaliknya. Contoh, suami menjadi bupati diangkat, maka otomatis istrinya menjadi ibu bupati. Suaminya camat, istrinya ibu camat. Padahal yang camat siapa? Suami. Kalau ada ibunya istri yang jadi bupati, nggak akan ada bapak bupati. Suaminya. Demikian di militer juga. Suaminya kolonel, ibunya bisa jenderal. Balik kan? Sama ya. Dapat jabatannya, pangkatnya itu akan hadir. Nah persoalannya apa? Ketika itu melekat, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami akan terbawa. Tidak sebaliknya. Suami punya jabatan misalnya kan, jabatan publik. Istri misalnya pamer, flexing, macam-macam dan sebagainya. Ada masalah yang jadi pekerjaan oleh istri yang terkena suami. Ikut. Termasuk dalam obrolan. Kenapa di surat An-Nisa? Karena seakar dengan nasa. Nasa itu adalah keadaan yang kadang memiliki keinginan untuk diceritakan. Maksudnya perempuan sependiam apapun kalau ketemu teman itu suka cerita. Saya nggak bilang curhat ya. Cerita. Nah, yang diceritakan terkadang tidak terseleksi. Yang seharusnya tidak boleh terbuka keluar. Contohnya apa? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dia tidak seharusnya menceritakan hal sensitif di dalam rumah tangganya yang dialami dengan pasangannya yang sejatinya sudah Allah tutup. Jangan buka ke publik dulu, cari solusi. Begini solusinya. Ini terbatasnya sehingga selesai di situ. Nah, sekarang yang terjadi kadang-kadang diungkap. Medianya muncul, judulnya pengajian tapi diskusinya panjang. Ukhti itu mulainya. Apa kabar? Sehat. Anak-anak gimana? Baik. Suami gimana? Situ masalahnya ya. Nah, bikin status. Sekarang ke podcast. YouTube direkam. Pernah nggak menyadari kalau satu saat anaknya tumbuh dewasa lihat itu? Cucunya lihat rekamannya ada. Terus di sekolah kemudian diceritain sama teman-temannya. Oh itu kamu ya yang ibunya begini ya. Oh itu kamu yang ayahnya begini ya. Kebayang nggak? Nah itu yang tolong biasakan dijaga ya. Kalau yang punya podcast kan seneng aja. Viewernya banyak. Dan sebagainya. Tapi kalau Anda misalnya, maaf, membawa suasana acara demikian akan berbalik. Anda yang akan diuji. Dengan peristiwa itu. Jadi kalau memfasilitasi hal yang terlarang kemudian hadir, satu saat Anda yang teruji dengan situasi itu. Dan tidak siap untuk menjalaninya. Itu bagian awal ya, yang mungkin penting saya tekankan. Balik lagi ke sini. Jadi kalau sudah merasa punya Allah, terhubung, itu kemudahan yang kita dapatkan. Nah turunannya bagaimana kemudian kita bisa meniti jalan untuk mendapatkan kemudahan berzikir ini. Jalannya seperti apa? Kan kita minta ya Allah, anugerahkan aku pertolonganmu dengan segala kekuatan dan pengabulan doa yang cepat darimu, agar aku selalu mampu terkoneksi kepadamu, terhubung denganmu. Zikir. Apa tandanya orang sudah bisa terhubung dengan Allah? Cirinya bagaimana?
Nah, jalannya bagaimana? Hah? Karena kan banyak orang yang tiba-tiba ke pohon, bikin orang ke laut, gitu. Macam-macam. Kan mesti ada jalannya kan? Kalau nggak diterangkan nanti orang bebas kan? Dan merasa punya kesimpulan terhubung dengan Allah. Itu yang dijelaskan Mbah Hashim. Mbah Hashim itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari itu punya kitab 17. Di kitab yang kedua ada namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Di halaman yang 10 sampai ke 11, paling kiri sebelah bawah tuh di pojoknya, beliau pernah menyampaikan informasi begini. Ada orang yang kreatif kemudian menghadirkan metodologi zikir sampai menyimpulkan dia terhubung dengan Allah. Wasafa qalbuhu dan merata hatinya sudah bersih. Karena sudah terhubung, sudah nyambung, menariknya dia nggak sholat lagi. Ya, jadi kalau ditanya, oh Anda kok nggak sholat? Kan sudah adzan. Fisik saya di sini, ruh saya sedang sholat. Nah, ya, baik. Itu oleh beliau disimpulkan konslet. Ya. Sedang ada masalah itu bid'ah kata beliau dan itu menyesatkan. Ya, itu terjadi. Oleh karena itu perlu diberi jalan kan, diberi ruang. Ada tempatnya, ada jalannya supaya benar caranya. Maka dikeluarkanlah, ditampilkan dalam Al-Quran karena kita minta sama Allah, ditampilkanlah oleh Allah jenis-jenis zikir yang menjadikan kita tersambung kepada Allah. Nah, saya sampaikan di sini barangkali 3 saja supaya cepat. 1. Sabar ya ngajinya ya. 1. Namanya kalimat thayyibah. Ya, zikir yang algoritmanya itu kalimat thayyibah. Oke. Bentuk kalimatnya cari sesuai kebutuhan. Misal, bisa al-asma'ul husna. Dalilnya Quran surat 17, Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'au falahul asma'ul husna. Jika Anda ingin terkoneksi dengan Allah atau bahkan minta solusi, berdoa, ingin tersambung, sebut Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Atau Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita dan dengan itu Allah jawab sesuai dengan masalah kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Husna itu bukan sekedar indah. Husna itu seakar dengan hasanun, hasanun, hasanah, husnun, ihsanun. Nama yang mengandung sifat keagungan Allah yang indah, yang mengabulkan setiap persoalan, yang dirasakan oleh hamba dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan persoalan itu. Contoh, misal kita butuh saat bekerja dimudahkan rezeki, sebut ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Jelas? Misal, sedang belajar anak-anak. Ingin ditambahkan pengetahuan yang kuat. Sebut, ya Allah, ya Alim. Pemilik pengetahuan. Misal, sedang ada persoalan yang tak mudah. Kita minta solusi, dibukakan kemudahan, kelancaran, kesulitan dihilangkan. Al-Fattah. Ya Allah, ya Al-Fattah. Misal, ingin mendapatkan kelapangan hati. Sehingga setiap persoalan bisa diterima dengan lapang, dengan tenang. As-Sabr. Ya Allah, ya sabar. Sedang punya masalah, pengen sabar, sebutkan ya Allah, ya sabar. Ya Allah, ya sabar. Nah, disebutkan bukan hanya di lisan, karena zikir. Zikir itu kan tersambung. Lisan itu pengucapan yang diungkapkan untuk membantu supaya hati tersambung. Sebutkan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai hati merasa nyambung. Makanya Nabi kasih latihan 33 kali, sampai nyambung. Masa disebutkan 33 kali nggak ingat juga? Ikuti, kerupuk. Ikuti, kerupuk. 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 Ulangi. Ingat gak kerupuk? 5 kali. Masa subhanallah, alhamdulillah 33 kali gak ingat Allah juga? Butuh berapa kali lagi? Ya? Nah, kadang setiap kita bisa berbeda. Makanya ada orang datang, ulama yang tahu, yang peka bilang, baca 100 kali ya. Yang ini baca 20 kali ya. Ini baca 30 kali ya. Kenapa? Dengan latihan sampai ke situ hati nyambung. Jelas ya?
Nah, tapi baca sesuai kebutuhan. Ingin menghafal al-asmaul husna nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mohon, cari yang paling efektif, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau nggak butuh ya sober, nah minta masalah tuh. Karena lawannya kan masalah. Gitu ya, paham ya? Oke. Misal yang kedua, ada lagi misalnya kita ingin meminta kesuksesan yang membuat segala itu menghadirkan keindahan, kebahagiaan dan Allah ridha. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ingin dibebaskan dari was-was yang membuat kita sering ragu dalam ibadah. Subhanallah. Ingin diberikan kelapangan syukur. Dengan syukur itu nikmat nambah terus. Alhamdulillah. Latihan sampai kita tersambung dengan Allah. Itu kalimat thayyibah. Itu latihannya. Dua, Al-Quran. Oh, nggak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Insya Allah. Al-Quran itu dahsyatnya. Jangankan kita baca. Dengar orang baca, sudah ingat Allah kita. Coba buka Murattal tuh. Syekh Sudes baca Quran. Masyarakat Rasid baca Quran. Syekh Surem baca Quran. Dibaca, langsung menghujam ke hati kan. Tep, langsung ingat tuh. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tenang, baru dibacain. Itulah indahnya Quran. Apalagi baca sendiri. Apalagi sedang punya masalah. Ambil wudhu, bawa mushaf. Buka. Dahsyatnya, kadang baru buka. Itu ayat yang terbuka sesuai dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang demikian. Baca. Kalau tahu kemuliaan ayatnya, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal sedang punya masalah yang kompleks, yang orang kadang juga meragukan itu, kadang mencela kita, kadang membuat kita pesimis, keluarkan ad-duha dengan al-insyirah. Sedang ada masalah di rumah, pergaulan, belum kompak dengan kakak, dengan adik dan sebagainya, keluarkan surat Yusuf. Ya. Misal ada persoalan di pekerjaan dan sebagainya, ingin dimudahkan, baca surat Al-Waqi'ah. Keluarkan. Kalau belum tahu, beli buku-buku yang terkait dengan itu. Kan sudah banyak sekarang bahasa Indonesianya. Baca dulu, sedang gundah, sedang apapun, ingin terkoneksi dengan Allah, ini. Kalau tak tahu, Al-Fatihah. Ya, betul, Al-Fatihah. Karena itu ringkas intisari Al-Quran di Al-Fatihah. Bacakan, sampai kita merasakan bahwa jiwa kita sekarang tersambung dengan Allah. Kita punya Allah, maksudnya itu, saya punya Allah. Bacakan itu. Ya, jelas ya? Itu Quran. Upayakan Al-Quran. Nggak ada yang paling indah bacaan itu selain Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan ya. Anak-anak, teman-teman, anak-anak kita semua boleh diajarin Quran tuh. Terus misalnya teman-teman pulang dari kantor ya. Atau dari pekerjaan tuh. Kena macet, pusing apa. Tiba-tiba lihat anak atau cucu. Usia 3 tahun, 4 tahun. Dia sedang mengulang-ulang. Walaupun ayat itu biasa. Qul huwallahu ahad. Itu hilang semua penatnya. Yang ada cuma pengen meluk. Gitu ya. Gitu. Itu luar biasa. Pernah nggak ngantar ke sekolah baca Quran sama-sama? Barengan. Ya, sebentar ya. Gitu ya. 5 menit ya. Pernah nggak gitu ya? Coba barengan baca Quran sampai terkoneksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga pada bagian pertama ini, sholat. Dan saya akhiri di sini. Nanti penjelasan setelah penjelasan, karena sudah ada panggilannya. Sholat. Oke, tadi waktu saya tanya manfaat zikir, ada jawaban tenang di sini. Itu dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Ala itu bukan sekedar huruf ikhbar. Huruf memberi informasi, tapi huruf taukid. Sering diartikan begini, ketahuilah. Oke? Kabarkanlah, tidak. Makna dalamnya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dengan engkau terkoneksi pada Allah secara baik, hatimu pasti tenang. Nah, jadi kalau ingin tenang, sedang gelisah, pengen tenang, pilih satu dari 3. Kenapa sholat itu dipaksa oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita? Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud dan ruku kepada Allah, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh kita. Apa di antara manfaat sholat itu? Yang paling pokok adalah memberikan ketenangan pada jiwa. Gitu. Karena ketenangan itu yang paling inti. Anda kerja, gajinya banyak tapi nggak tenang, nggak akan nyaman. Di rumah tangga hasil suami banyak rumah luas, kendaraan banyak, tapi Anda nggak tenang, nggak enak rumah tangganya. Makanya kenapa sakinah itu mendahului mawaddah. Padahal mawaddah bentuknya jamak.
Madah jadi mawaddah. Mawaddah itu perlimpahan harta benda yang membuat nyaman berumah tangga. Banyak harta, tapi kenapa sakinah duluan? Karena mawaddah, walaupun terkumpul banyak melimpah, kalau tidak ada sakinah, hati tetap gelisah. Pasang status tuh. Ya? Makanya kan sering saya tawarkan kan, Anda boleh pilih kan? Nggak ada yang ketiga, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Oke, kaya tapi tenang kan? Karena ketenangan nomor satu. Nah, untuk dapat tenang itu Allah kasih solusi. Kenapa? Di sini zikir ditampilkan, dengan zikir terkoneksi pada Allah, hatimu pasti tenang. Sampai merasa punya Allah. Jalannya bagaimana? Sholat. Dari mana tahu kalau sholat itu bagian dari skema mengoneksikan pada Allah? Di Quran surah 20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Tuhan. Akulah Allah, Tuhan yang paling hak dipertuhankan dan disembah. Sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi padaku. Jadi Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama Tuhan. Ya, kalimatnya bukan begini ya. Ya, Allahku X, siapa Allahmu? Itu keliru. Karena Allah itu nama Tuhan, bukan sifat. Tuhan saya namanya Allah. Tuhan Anda siapa? Gitu ya. Allah itu dari bahasa Arab. Jadi karena dari bahasa Arab menunjukkan zat, nama khusus zat. Gitu ya, yang diperkenalkan pun oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa ditiru. Makanya kalaupun diambil oleh makhluk nama itu, makhluknya akan dikecam oleh semesta. Coba deh misalnya ada orang lahir namanya Allah tuh, langsung dikecam itu. Kan nggak boleh diambil. Dan uniknya setiap dihilangkan hurufnya kembali pada pemiliknya. Ya. Ini kan Allah kan begini tulisannya. Ya kan? Anda hilangkan satu misalnya sini. Tuh. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Balik kepada pemiliknya. Hilangkan lamnya satu, otomatis tasydid hilang, tasdidnya hilang. Apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali pada pemiliknya. Hilangkan la-nya, tinggal apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Lahu kan hu-nya huwa. Yang tahu bahasa Arab tuh tahu ini. Huwa. Huwa kalau berhenti di sini, wa-nya nggak dibaca, u-nya yang dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu. Siapa huwa ini? Larinya kemana? Allah. Tahu dari mana huwa ke Allah? Baca kul huwa Allah. Kul huwa Allah. Kul katakan huwa, disebut huwa Tuhan itu Allah. Wah. Hapus semuanya. Ini bukan ilmu takatik ya, ini ada ilmunya di bahasa nih. Hapus. Ada enggak? Enggak kelihatan kan? Kelihatan tuh ghaib namanya. Enggak kelihatan, kita masih yakin turun ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Itu Tuhan. Jadi nggak bisa di copy paste. Ya kan? Anda sebutkan nama, siapa aja? Sebutkan. Adi misalnya. Hilangkan satu hurufnya. Tuh. Angkatan darat. Hilang. Udah nggak ada maknanya. Hilang ya selesai orangnya. Ya kan? Nah itu sampai ke titik itu teman-teman. Jadi ini menarik ya. Kemudian Allah katakan sembah aku lewat sholat. Kenapa sholat? Wa aqimis sholat li dzikri. Sholat supaya kalian bisa dzikir, terkoneksi denganku. Nah sholat itu menghimpun semua jenis dzikir. Kalimat thayyibah ada dalam sholat. Ada subhanallah dalam sholat? Ada. Kalau nggak ada berarti Anda saat ruku sujud nggak baca tuh. Alhamdulillah ada? Ada. Kalau nggak baca berarti Al-Fatihahnya kurang kan? Allahu Akbar ada? Kalau nggak baca berarti takbirnya nggak ada tuh. Ya kan? Kalimat thayyibah ada semua. Istighfar ada? Ada. Dalam ruku sujud ada istighfar. Duduk di antara dua sujud, kalimat pertama istighfar. Robbighfir, firli, ada semua. Quran ada nggak dalam sholat? Ada. Al-Fatihah, Al-Quran. Baca surat, Al-Quran. Jadi semua yang terkait dengan sholat, itulah fungsi koneksi sesungguhnya dalam sholat. Itulah kenapa kita dipaksa sholat. Supaya terkoneksi, supaya hatinya tenang, supaya hidupnya mudah. Saking dahsyatnya, semua yang terkait dengan sholat bikin tenang. Masjid itu tempat sholat. Masuk masjid, tenangnya luar biasa. Antum pilih ya. Pilih nih. Sedang ada pekerjaan, terus tiba-tiba ke rumah. Masuk rumah ketemu istri.
Dengan masuk masjid kosong gak ada orang, tenang mana? Biasanya di masjid. Tapi lain kan, masuk masjid lain kan? Tenang kan? Masuk masjid tenang, duduk, nyaman dan sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan sholat enak. Gaul sama orang-orang sholat pun tenang. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang biasa sholat, itu tenang hati Anda. Tenang. Demi Allah saya katakan tenang. Oleh karena itu coba hadirkan sholat di rumah. Semuanya sholat bareng-bareng. Suami jadi imam, istri, anak-anak bareng ikut semua gitu kan. Dengan keluarga itu rasanya akan beda. Auranya akan lain. Satu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi dengan nafas cinta kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal. Yang doa itu terdokumentasikan sampai kita bisa akses kekinian dan menjadi petunjuk terbaik untuk kehidupan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, bagian pertama sudah kita ulas. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Wa syukrika. Apa itu syukur? Apa itu syukur? Sering kita dengar syukur. Syukur. Apa artinya kurang lebih? Terima kasih. Baik. Syukur itu ungkapan untuk menghadirkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diterima dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Jadi bagian ujungnya tolong di highlight ya. Ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai peruntukan yang Allah inginkan. Contoh, mata kita bisa memandang jernih, bagus, sehat. Bersyukur gak? Nah, sekarang kita terapkan. Bagaimana cara bersyukurnya? Kalau sekedar mengatakan terima kasih ya Allah, itu belum syukur. Cara bersyukurnya adalah kita coba gunakan mata ini untuk memandang sesuai peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Allah ingin mata ini hanya memandang yang baik-baik saja. Ketika yang dipandang oleh mata tidak baik, dipalingkan. Memalingkan pandangan dari objek yang tak baik menurut Allah, itu disebut syukur. Namanya ghaddul basar. Baik ya? Itu ada di Al-Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Itulah bentuk syukurnya. Kita diberikan lisan masih bisa bertutur, bicaranya jelas, memahamkan, mudah. Cara bersyukurnya, gunakan lisan itu untuk bertutur seperti yang Allah inginkan. Nabi misalnya memberikan penjelasan singkat tapi padat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang yakin dengan Allah sebagai Tuhan dan dia merasa akan dievaluasi di hari kiamat kelak, maka gunakan fungsi lisannya untuk bertutur yang baik saja. Kalau tak bisa, coba dia tahan untuk bicara. Diam. Diam itu emas. Kapan diam jadi emas? Ketika yang dibicarakan itu tak perlu diungkapkan, itu emas. Tapi ketika yang kita bicarakan itu baik, nah kebaikan itu yang dibagi. Nah, itulah syukurnya. Jadi kalau lisan digunakan pada segala hal untuk dibicarakan, terlebih pada sesuatu yang terlarang, itu belum syukur, walaupun mulutnya sehat. Terbayang ya? Sekarang tinggal dipraktekkan konsep ini pada setiap bagian elemen kehidupan kita. Bersyukur dengan tubuh dulu semuanya. Karena ini kan akan dihisap. Ya, bagaimana bentuk syukurnya pakaian? Nah, ketika pakaian itu diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan sesuai peruntukannya. Menutup aurat misalnya. Auratnya tertutup, tapi ada yang diperlihatkan untuk sekedar terlihat. Bagus menutup, tapi modelnya sengaja hanya untuk dilihat oleh orang yang bukan haknya ada di situ. Itu pun masalah. Kendaraan, saya lihat tadi waktu mau datang kendaraannya banyak teman-teman. Gimana wujud syukur kendaraannya? Nah, digunakan pada yang Allah inginkan. Segala yang baik-baik. Makanya kita naik kendaraan kan ada doanya kan? Masih ingat gak? Bismillahirrahmanirrahim. Pemursaha. Karena Allah, kendaraan ini bergerak. Karena Allah loh. Ya, bergeraknya kemana? Kepada yang Allah kehendaki. Pada tempat yang baik-baik. Bekerja di tempat yang baik. Ke tempat ibadah. Nengok orang tua. Nengok mertua. Ketemu dengan kerabat. Niatkan sebagai ibadah. Terus kita doakan yang indahnya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu
muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semua akan pulang pada Allah, termasuk kendaraan ini akan dihisab. Ya. Nah, jadi kalau kita menempatkan segala hal seperti yang Allah pengen, mengikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itulah syukur. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua nikmat yang Allah titipkan sudah kita syukuri? Itu tidak mudah. Nafas itu kan nikmat kan? Nah, nafas yang kita kemudian konsumsi, kita dapatkan, sudah diarahkan pada yang Allah ridhoi belum? Itu tidak mudah, butuh motivasi, butuh pertolongan, butuh bantuan. Itu yang menjadikan Nabi kuat dengan rasa cinta dan nafas rahmatnya. Beliau menyampaikan pada Muadz, ya, coba baca doa ini. Minta tolong sama Allah supaya diberi kekuatan untuk bersyukur. Apa manfaatnya syukur dalam hidup? Turun di Quran surah 14 ayat 7 itu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ternyata syukur itu menambah nikmat. Jadi persamaannya syukur itu bukan sama dengan, tapi tambah nikmat. Tuh. Syukur menambah nikmat, menambah lagi. Apa yang kita dapatkan, ini hebatnya ya, menambahnya kan pada nikmatnya. Jadi tidak harus bertambah materinya, tapi kenikmatan atas materi itu terus bertambah. Senang nggak dapat handphone baru? Senang kan? Nah, mau nggak kesenangannya bertambah walaupun handphonenya masih itu? Itu mahal loh. Ada yang punya handphone baru tapi nggak bisa menikmatinya. Fiturnya banyak tapi nggak bisa menggunakan. Apa bedanya dengan yang lama yang cuma buat pakai nelpon sama SMS? Kalau fungsinya sama kan? Nah, jadi ada orang yang memiliki yang biasa-biasa tapi menikmati. Itu fungsinya syukur tuh di situ. Bagaimana menikmati semua yang Allah karuniakan pada kita untuk menjalani kehidupan. Kalau sudah seperti itu, enak, nyaman hidupnya. Pada akhirnya nanti sesuai kebutuhan, tidak melulu mencukupi keinginan. Kalau sudah seperti itu, yang dirasakan, yang hadir itu semua nikmat semua. Jadi mencarinya itu kebutuhan. Gini, kalau Anda mau minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Artinya minum itu untuk menghilangkan haus. Kebutuhan kan? Syahwat masuk pada kebutuhan itu, memberi warna. Ah, minumnya pengen misalnya teh. Tehnya yang manis. Minumnya pengen kopi. Minumnya pengen jus. Nah, yang memberikan variasi pada minuman itu fungsi syahwat. Untuk memberikan keragaman. Kenyamanan. Tapi bukan untuk diikuti. Ketika diikuti jadi keinginan. Syahwat itu keinginan kuat yang selalu pengen dipenuhi. Ketika Anda selalu membawa itu pada keinginan untuk dipenuhi, itu artinya Anda terdominasi oleh syahwat. Bukan kebutuhan lagi, tapi keinginan. Ma, aku pengen nasi goreng tuh. Wah, itu ada depan. Nggak pengen yang itu ah. Pengennya yang sana aja tuh. Yang di BSD. Bukan BSD sini, Bekasi sonoan dikit tuh. Enak di sana gitu ya. Malam-malam macet-macet, nyampe sana jam 10 tutup. Ya, itu artinya syahwat, didominasi keinginan. Ada orang-orang yang ketika syukurnya bertambah, kenikmatannya datang terus gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak sibuk, nggak capek, nggak lelah. Ketika diberikan yang baru pun kenikmatannya bertambah lagi. Nah, itulah syukur. Jadi bersyukur itu memberikan kelapangan pada jiwa sehingga menikmati setiap keadaan yang ada. Semua netral. Semuanya netral. Netral itu artinya nikmat aja, apa aja nikmat. Ya. Makan pakai sambal, nikmat. Pakai ayam, apalagi gitu kan. Nah, dan yang lainnya. Demikian, ini yang kedua. Nah, jadi diupayakan setiap selesai sholat minta pada bagian yang kedua itu. Kadang-kadang kita menuntut sesuatu yang baru, yang lama belum dipakai ibadah. Coba pulang ke rumah ya, teman-teman buka koleksi lemari pakaiannya tuh. Ada yang belum pernah dipakai sholat nggak? Kan bisa. Kendaraannya pernah dipakai ngantar ke masjid nggak? Untuk menunaikan sholat. Kajian, alhamdulillah. Ke tempat kerja iya, ke tempat syuting iya. Dengan sepedaannya tuh yang pernah dipakai kemana-mana sampai keluar. Pernah nggak dipakai ngantar ke tempat sholat? Sekali aja selama hidup supaya hisabnya ringan. Pernah dipakai sholat loh gitu. Ya, tempat kajian dan sebagainya. Jelas ya? Nah ini hal yang tidak mudah. Nanti kalau makin banyak bersyukur, makin nikmat. Biasanya syukur itu memudahkan kita pulang. Kembali kepada Allah. Karena semuanya, apapun yang dihisab telah membawa persetujuan di sisi Allah. Allah sudah ridho dengan yang dititipkan. Karena kita banyak syukur. Kalau udah ridho, kalau Allah ridho, hisabnya ringan. Hisabah yasira, dan tidak ada ancaman. Karena Allah sudah ridho. Panggilan pulangnya pun aku ridho. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Allah ridha, kita pun senang. Ya, itu poinnya tuh. Jadi syukur itu bukan perkara diucapkan di lisan. Tapi bagaimana menanamkan kedamaian kepada jiwa yang paling dalam. Oke, terakhir.
wa husni ibadatik, dan benar dalam beribadah kepadamu. Kalau Nabi mengatakan ibadahnya benar, berarti ada ibadah yang tidak benar. Salat itu bagus tidak? Bagus jika dilakukan dengan benar. Tapi ada salat yang tidak bagus karena dilakukan dengan tidak benar. Bahkan terancam, fawailul lil musallin. Ada celaka tuh orang yang salat. Apakah semua orang salat itu celaka? Tidak, karena alif lamnya khusus tarif di situ, orang tertentu. Celaka bagi orang tertentu yang salat. Demikian menerjemahkannya. Ya, kalau nanti dipotong sampai sini terjemahan salah, celaka orang salat. Wah, orang pada nggak salat. Ya, celaka bagi orang yang salat tertentu dengan cara tertentu. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang dia menunaikan salat dengan lalai. Bukan lalai dari salatnya, tapi menunaikan salat dengan lalai. Kalau lalai dari salat artinya lupa, dia nggak salat. Tapi menunaikan salat dengan lalai. Kok bisa? Alladzina hum yuraun. Contohnya kata Allah, salat karena pencitraan. Ya, membangun citra di dunia. Salat ingin dilihat makhluk, dicitrakan oleh makhluk, namanya riya. Salat pengen dilihat oleh Allah, namanya ihsan. Nah, ini bedanya. Jadi obatnya di sini ada ihsan. Makanya kita minta kepada Allah supaya ibadahnya diisi dengan sifat ihsan. Wa husni ibadatik. Gimana caranya ya Allah, salatku bagus. Caranya gimana? Aku pengen hanya engkau yang lihat. Engkau yang nilai. Engkau yang pandang. Baik ya, ibadah yang ingin disaksikan oleh makhluk namanya riya. Apapun itu motifnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang sholatnya hanya ingin dipandang makhluk. Pencitraannya pada makhluk. Kelihatan soleh, kelihatan pernah sholat, motifnya duniawi. Ini riya namanya. Motifnya ukhrawi, ingin dipandang Allah, dinilai Allah, itu ihsan. Apa itu ihsan? Nanti ditemukan di hadis Muslim. Nomor hadis ke-8. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cukup panjang. Dikutip oleh Imam Nawawi, ditempatkan nomor 2 di Al-Arba'in. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi, shadidu sawari sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. عجبنا يسأله فيصدقه. فقال أخبرنا عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. عجبنا يسأله فيصدقه. أخبرنا عن الإحسان. Faqala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, catat poin ini ya, Anda menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah pada Allah. Nah, itu poin pertama. Jadi jangan batasi sholatnya saja ya. Jangan batasi bacaan Qur'annya saja. Semua aktivitas kita kalau diniatkan mencari ridha dan perhatian Allah namanya ibadah. Oke. Anak berbakti pada ayah dan ibu ibadah bukan? Ibadah. Menyenangkan orang tua, ibadah. Kalau sudah menikah, senangkan orang tua. Orang tua istri, orang tua suami. Kalau sudah meninggal, ya berusaha beramal baik untuk yang telah wafat. Sedekah untuk yang telah meninggal. Boleh. Doa, kan? Minimal doa. Itu ibadah. Kalau masih hidup, muliakan. Ya, orang tua kepada anak berikan perhatian, merawat, niatkan karena Allah. Itu ibadah, dituliskan luar biasa, pahalanya banyak sekali. Banyak sekali. Anak yang terbiasa memanjakan orang tuanya akan dimanjakan oleh Allah dalam hidupnya. Anda melihat saya seperti ini, jangan dilihat hanya seperti ini saja. Ada nafas kehidupan ibunda yang kita bawa. Ada upaya pengabdian semaksimal mungkin yang bisa kita persembahkan. Saya jaga ibu saya, Allah rawat saya. Saya jaga pada ayah, Allah rawat saya. Dulu ayah mengajar, saya di samping beliau di bawah. Ayah kami ngajar di musalla, saya tertidur di pangkuannya. Sekarang terbalik, saya mengajar, beliau tertidur di kesendiriannya di alam barzahnya. Dan saya niatkan, setiap saya mengajar, ya Allah kirimkan cahaya untuk ayah. Gitu. Dan itu indah. Itu indah. Nah, teman-teman bekerja pun niatkan ibadah. Niatkan, semua jadi ibadah. Dan rasanya enak gitu. Gak ada yang paling indah kecuali kedamaian saat ibadah. Bukan hanya saat sholat. Berumah tangga niatkan ibadah. Jadi kalau yang ditatap pasangan kita titipan Allah, gak akan semena-mena perlakuannya.
Ya, rasakan ketika menatap istri, istri tetap suami, rasakan titipan Allah. Itu saat akan ditanya. Pada anak-anak demikian. Berusaha. Anak menatap orang tua, rasakan saat dihisap, titipan Allah nih. Jadi sesuatu. Saya pulang malam, anak tanya, istri tanya, Buya pulang jam berapa? Jam sekian. Tadi berangkat saya ditanya, pulang jam berapa? Mungkin malam, mungkin tengah malam. Nanti jam 9 biasa video call. Tanya, jam berapa Buya pulang? Jam sekian. Pulang, mereka sudah tidur semua. Apa yang saya lakukan malam? Tatap satu-satu, lihat istri, anak-anak semua. Tanya, ya Allah ketemu lagi nggak gitu kan di akhirat nanti. Belum tahu kita. Betulkan cara tidurnya. Pasangkan selimut, doa, ambil wudhu, sholat, nangis, minta sama Allah. Itu indah. Itu menjaga betul, menjaga betul. Ada apa-apa cepat gitu. Kalau salah paham cepat dibalikinnya. Ada masalah cepat diberikan solusinya. Nggak harus jadi ustadz, semua sama kok, ajarannya sama, nggak dibatasi pada kiai, ustadz dan sebagainya. Ya kan? Oke, balik. Jadi, anta'budallaha, upayakan semua kegiatan ibadah. Ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan kita merasa selalu diawasi Allah. Salat merasa diperhatikan Allah. Nah, tancapkan rasa itu. Saya salat itu diawasin Allah, dilihatin. Walaupun kita tak mampu melihat. Ya, nah itulah ihsan. Lawannya apa? Lawannya riya. Nah, husni ibadatik, memohon pada Allah supaya dibantu setiap ada kegiatan jadi ibadah yang benar. Apa konsekuensinya riya? Riya itu konsekuensi pertamanya amalnya gugur. Haji riya, gugur hajinya. Hati-hati ya. Umrah riya, gugur umrahnya. Infak riya, gugur infaknya. Infak nih, perhatian. Kadang Allah kasih trigger. Misalnya ada kejadian di Sumatera. Ya, orang sebut bencana alam kan? Alam itu apa? Alam itu tanda. Alam itu bahasa Arab. Artinya tanda, ruang yang memberi tanda. Seakar dengan kata alamat, tanda. Tanda dari siapa? Tanda dari yang punya. Yang merawatnya. Yang memilikinya. Merawat, memiliki, mengatur namanya Rabbun. Rabbun. Jamak dari kata alam itu alamin. Allah sudah mendefinisikan dirinya Rabbul Alamin. Kita katakan Alhamdulillahi Rabbil. Kalau ada bencana di alam, artinya ada tanda dari bencana itu dari yang punya. Ini loh ada yang tidak tepat, ini ada yang nggak benar, ini harus diperbaiki. Ini ada yang belum tersambung, ada kasih sayang yang belum datang. Dipilih oleh Allah di Sumatera. Ada yang menyaksikan itu mengalami. Ada yang meninggal dengan persaksian mengambil, menjemput tanda Allah sesuai ajalnya. Meninggal, disebut syahid. Maka yang meninggal karena tenggelam, bencana tenggelam dan sebagainya itu syahid. Kalau dia beriman, itu syahid. Apa artinya syahid? Dia menyaksikan ketetapan Allah melalui ajalnya. Maka dituliskan syahid. Ya kan? Tanda yang kedua apa? Ada apa di balik itu? Untuk menelisik sebab. Supaya berubah. Oh ini ada peristiwa A, B, C. Ada tindakan yang tidak benar. Ada kayu yang tiba-tiba menyebar dan sebagainya. Ditelisik dari mana sumbernya, apa masalahnya. Maka turunkan ayat-ayat tentang tanaman, tentang pohon, tentang kebun. 16 ayat dalam Al-Quran. Dihimpun oleh Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Di halaman 312 poin diturunkan. Apa dampaknya merawat pohon, tanaman, apa dampaknya kalau pohon dirusak dan sebagainya. Terus. Itu tanda. Kemudian ada tanda kasih sayang. Kadang yang diuji di tempat X, kita yang di Z seperti apa kepekaan kita. Menerapkan sifat keislaman. Hadisnya hafal betul. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dah. Orang Islam, orang beriman satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh yang saling menguatkan, seperti satu bangunan, gitu kan? Diuji sekarang benar nggak satu tubuh? Apa perhatiannya? Apa bentuk penguatannya? Nah, muncul itu. Maka balik ke sini kan, setiap pekerjaan yang dilakukan atas dasar motif dilihat, dicitrakan oleh kemanusiaan, oleh makhluk namanya riya. Konsekuensi pertama batal amalannya. Apa contohnya? Al-Baqarah. Ayat berapa? 264. Ada orang infak saat bersamaan riya. Misalnya tadi pengen infak ke sana, tapi ingin ditampilkan di publik, ingin kelihatan bahwa dia ke sana. Bahwa dia berbuat sesuatu. Atau pengen nyumbang, tapi umumkan dari Sabang sampai Merauke misalnya. Musyawarah saya nyumbang ya, tapi tolong buat pengumuman dari Sabang sampai Merauke. Bikin. Nah itu seketika langsung gugur amal. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang merasa masih punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan amal baikmu dengan perbuatan yang merusak walaupun terkesannya itu nyaman. Al manni wal adza itu artinya apa? Sesuatu yang kerasanya kerasa nikmat ketika dikerjakan tapi sebetulnya merusak. Ya kan? Bikin konten boleh, boleh, dokumentasi boleh, boleh supaya orang tahu bahwa di sini ada masalah. Supaya orang keluarkan kepeduliannya untuk bisa berbagi. Tapi ketika Anda membuat citra tertentu dengan keluar dari ruang-ruang tadi, ketentuan tadi, dengan harapan
Wah, ini ingin naik misalnya followersnya, ingin dipuji, ingin macam-macam. Allah yang maha tahu. Tampak nanti dari perilaku. Maka seketika apapun yang dia kerjakan gugur. Sumbangannya habis, gugur, selesai. Batal amalnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Mathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Itu seperti orang yang naruh pasir yang halus di atas batu yang licin. Ditaruh kan udah turun sendiri kan? Tiba-tiba kemudian tersapu oleh air bah. Sudah itu licin, disimpan tanah juga yang licin, tersapu air bah, hilang seketika. Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah enggak senang, tidak akan memberikan persetujuan, petunjuk pada orang-orang yang ingkar. Itu diserupakan dengan orang yang belum beriman. Yang bekerja belum beriman. Orang belum beriman kan mengerjakan apapun enggak ada nilainya di sisi Allah. Ya kan? Nah itu ditanya balik, kamu kok kayak orang belum beriman aja, kan sudah beriman. Imanmu jadi pembeda. Itulah husna ibadah. Jadi kalau sudah husna ibadah, posisinya ditarik ke rumah tangga. Jadi istri pasti istri yang baik. Jadi suami pasti suami yang benar. Jadi anak pasti anak yang saleh. Karena husna ibadah semua dikerjakan karena Allah. Nanti tinggal dikeluarkan ayat-ayat di Quran terkait dengan rumah tangga. Yang rumah apa, yang tangga apa, gabungkan. Tidak ada surat apa, ayat berapa, dan sebagainya. Pokoknya enak, kalau ngaji itu enak. Biasakan ya di rumah ambil satu ayat gitu. Sama istri baca, ya sama anak-anak. Terus lomba hafalan misalnya, kalau ingin sedikit, ya agak suasana lebih ceria dan seterusnya. Baik, ini teman-teman sekalian 3 bagian dalam satu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Terasa ringan di lisan tapi begitu berat dalam timbangan dan bermanfaat dalam amalan. Sebetulnya ada satu lagi doa, tapi waktunya barangkali tidak mencukupkan untuk dibahas, tapi saya pandu saja sebagai ijazah untuk disampaikan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nar. Ya. Jadi itu 3 bagian. Pada bagian yang kedua dengan 3 bagian lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Semoga dijaga sampai meninggal tetap beriman. Itu nggak mudah, apalagi situasi saat ini. Kata Nabi tuh gini, akan ada masa orang tuh pagi beriman, sorenya bisa kufur. Nggak mudah. Faqri, kebutuhan yang sangat sampai membuat rela mengorbankan apapun demi kebutuhan itu bahaya. Ya, hati-hati. Ketergantungan akan kebutuhan, misalnya sesuatu. Rela melepas kehormatan, hati-hati. Rela melepas keimanan, hati-hati. Baru dikasih angin surga, pindah agama. Ya? Melamar pekerjaan karena kebutuhan motif tertentu, tiba-tiba meninggalkan sholat, atau bahkan meninggalkan agama, hati-hati. Yang terakhir, adzabil qabri, dunianya aman, tapi kan alam kuburnya belum tentu. Setelah dari dunia kan ke alam kubur kan. Nah jadi kita minta perlindungan, kalau aman di dunia, aman di kubur, pasti aman akhirat. Ya, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu gini, orang itu tidurnya gimana bangunnya, dan orang bangun gimana tidurnya. Orang tidur gimana bangunnya. Anda bermimpi kan yang dibawa dalam mimpi aktivitas saat bangun kan. Beraktivitas sekarang tiba-tiba mimpi, ke bawah lagi suasana gini. Karena kepikiran yang saat bangun terbawa dalam tidur. Orang bangun gimana tidurnya. Saat bangun kan kita kepikiran dalam mimpi tadi dalam tidur. Itu yang dibawa kan. Demikian hidup juga begitu. Alam kubur gimana kita bangunnya sekarang di dunia. Bangun dari kubur gimana situasi kuburnya. Kalau kita sekarang baik, di kuburnya baik. Kalau di kuburnya baik, pasti dibangkitkannya pun dalam keadaan yang baik. Itu yang dimaksud Quran surah 19 di ayat ke-15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Hidup ideal itu nikmat, nyaman, tentram, sukses, bahagia di dunianya, di alam kuburnya demikian, dan di akhirat pun dibangkitkan dalam keadaan bahagia yang sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan ceramah yang penuh dengan ilmu dan hikmah dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi manfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, Ustadz Adi Hidayat telah menjelaskan banyak hal yang sangat penting untuk kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ustadz juga menekankan pentingnya persahabatan dalam Islam. Di dalam Islam, persahabatan sejati bukan dilihat dari status sosial atau materi, tetapi dari bagaimana kita saling mendukung dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat-sahabat yang sangat beragam, seperti Bilal yang sebelumnya adalah seorang budak,
Utsman yang kaya raya, dan Ali bin Abi Thalib yang hidup sederhana. Meskipun mereka memiliki status yang berbeda, semua sahabat Nabi dihargai karena kedekatan mereka dengan Allah dan karena mereka memiliki hati yang tulus dalam persahabatan. Lalu kita juga diingatkan untuk selalu berdoa, terutama setelah sholat. Doa setelah sholat adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa salah satu doa yang sangat baik untuk kita baca setelah sholat adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Doa ini mengajarkan kita untuk memohon pertolongan Allah agar kita diberikan kemampuan untuk selalu ingat dan terhubung dengannya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Adab dalam berdoa juga sangat penting. Ketika kita berdoa, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, merasa bahwa kita membutuhkan pertolongannya, dan yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengabulkan doa kita. Doa bukan sekedar ucapan, tetapi harus datang dari hati yang tulus, penuh keyakinan, dan pengharapan yang besar. Selanjutnya, Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan kita tentang pentingnya zikir dalam kehidupan kita. Zikir adalah salah satu cara untuk tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam ada banyak jenis zikir yang dapat kita amalkan, seperti Ya Rahman untuk memohon kasih sayang Allah, Ya Rozak untuk memohon rezeki, atau Ya Sabur untuk memohon kesabaran. Zikir ini harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh penghayatan, bukan hanya diucapkan dengan lisan semata. Dengan berzikir, kita dapat merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan ketenangan hati, dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup. Tentu saja dalam hidup kita juga tidak terlepas dari sholat, yang merupakan ibadah utama dalam Islam. Sholat adalah cara kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, kita berdoa, berzikir, dan mengingat Allah. Sholat bukan hanya kewajiban fisik, tetapi juga kewajiban spiritual yang memberikan ketenangan hati. Seperti yang diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat, sholat adalah momen di mana kita menghadap Allah, merendahkan diri, dan memohon ampunan serta pertolongannya. Setiap gerakan dalam sholat seperti rukun dan sujud adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Setelah sholat, kita juga dianjurkan untuk berzikir dan berdoa agar kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Ustadz juga mengingatkan kita untuk menjaga rahasia dalam rumah tangga. Jangan membuka masalah pribadi kepada publik atau di media sosial, karena hal tersebut dapat merusak keharmonisan dan memberikan dampak negatif yang tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Jika kita menghadapi masalah, baik dalam rumah tangga maupun kehidupan lainnya, sebaiknya kita curhat kepada Allah atau kepada orang bijak yang dapat memberikan solusi dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutupi aib kita, dan sebaiknya kita juga menjaga aib tersebut dari pandangan orang lain. Saudaraku, kita semua ingin hidup dengan ketenangan dan keberkahan. Salah satu kunci untuk itu adalah dengan terus menjaga keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa terhubung dengan Allah, segala masalah akan terasa ringan, dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, doa, zikir, dan amal soleh. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memberikan dukungan kepada video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Selain itu, mari kita bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan keberhasilan dalam dakwahnya. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberkahi setiap langkah beliau. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih peduli dengan sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa, berzikir, dan sholat dengan khusyuk agar kita selalu merasa dekat dengannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.